Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhayo. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pepi Nopitasari, NPM 22411084 dari kelas MNJ 22A. Pada video kali ini saya akan membacakan materi mengenai segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting atau segmentasi adalah pembagian pasar. Menurut Philip Kotker dan Gary Armstrong, dalam buku Dasar-Dasar Pemasaran tahun 1994, segmentasi pasar adalah pengembangan pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda. Sehingga segmenting adalah proses memisahkan pasar berdasarkan kebutuhan juga karakteristiknya. Jenisnya yaitu demografis yang membagi target pasar berdasarkan usia, gender, ras, pendidikan, pekerjaan, hingga agama dan kewarganegaraan. Selanjutnya geografis yang membagi pasar berdasarkan letak geografis seperti negara, kota, provinsi, dan bahkan komplek perumahan. Selanjutnya psikografis membagi segmen pasar berdasarkan sifat psikologis, misalnya gaya hidup, kepribadian, hobi, dan sebagainya. Selanjutnya perilaku yang membagi target pasar berdasarkan behavior atau perilaku saat melakukan pembelian, ketertarikan, tujuan pembelian produk, dan sebagainya. Targeting yaitu setelah melakukan segmenting atau mengetahui kelompok segmen pasar, perusahaan kemudian harus melakukan targeting atau menentukan target segmen pasar. Artinya, perusahaan harus mengevaluasi setiap segmen pasar dan menentukan segmen pasar mana yang paling potensial sebagai target pemasaran. Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong dalam buku Dasar-Dasar Pemasaran tahun 1994 dalam mengevaluasi segmen-segmen pasar yang berbeda. Perusahaan harus menelaah ukuran dan pertumbuhan segmen, kemenarikan struktural segmen atau termasuk keberadaan pesaing, serta kesesuaian sasaran dan sumber daya perusahaan. Jenisnya yaitu profitabilitas. Profit atau keuntungan adalah faktor utama yang perlu kamu pertimbangkan ketika menentukan target pasar, sebab kamu memerlukan profit untuk memastikan bisnismu tetap berjalan. Oleh karena itu, pasti kamu dapat menentukan segmentasi Anda yang tepat dan sesuai dengan target profit yang kamu incar. Selanjutnya, pertumbuhan atau grow. Sebagai seorang pembisnis ataupun pemasar, kamu harus dapat memproyeksikan rencanamu sehingga beberapa periode ke depan. Maka dari itu, perkirakan bagaimana hasil yang akan kamu dapatkan setelah menjalani segmen strategi STP. Tentukan langkah apa yang harus kamu ambil untuk mencapai visi atau target ke depannya. Selanjutnya, positioning. Positioning setelah menentukan target segmen pasar, perusahaan kemudian bisa mulai berinteraksi dengan konsumen dengan cara positioning ke dalam segmen pasar tersebut. Menurut Renal Kasali dalam buku berjudul Membidik Pasar Indonesia, Segmenting, Targeting, Positioning tahun 2007, positioning adalah strategi komunikasi untuk memasuki jendela otak konsumen agar brand mengandung arti tertentu dan mencerminkan keunggulan terhadap produk serta merek dalam bentuk hubungan asosiatif. Positioning dilakukan sesuai dengan segmen pasar yang dipilih pada targeting. Presentasi produk dalam positioning dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik segmen pasar, sehingga calon konsumen dalam segmen pasar tersebut merasa terkait dengan produk perusahaan atau merasa produk tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Jenisnya yaitu berikan penawaran atau solusi. Setelah mengetahui apa saja masalah atau keluhan yang sering dialami segmentasi pasar yang telah kamu targetkan, kini waktunya untuk mengidentifikasi solusi apa yang mereka butuhkan. Kemudian, tentukan solusi apa yang bisa kamu berikan untuk target pasarmu. Jawaban ini akan menentukan pesan apa yang nantinya akan kamu sampaikan di marketing planmu. Selanjutnya, temukan unique selling point atau USP. Ketika menyusun strategi penempatan atau positioning untuk bisnis, kamu harus dapat menentukan apa keunggulan yang dapat ditawarkan produkmu.
Setelah itu, gunakan keunggulan ini sebagai senjata yang dapat membedakan dengan pesaing. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhayo.